Sekarang bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan? Tuhan saudara pandang sebagai apa sih? Kalau saya sebagai Bapa yang baik. Kalau yang lain sebagai apa? Bu Erna memandang Tuhan itu sebagai apa? Bapa yang baik. Jangan ikut-ikutan saya dong. Yang lainnya mungkin ada versi lain. Pak Joni sebagai pasti Bapak lah, karena panggilannya Bapak terus. Sebagai Bapak yang baik, kalau saya ya, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang setia, Tuhan yang, maksud saya Tuhan sebagai Bapak yang baik, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, sebagai Raja Damai, Bapak pemelihara, kalau saya itu. Ada nggak yang punya pemikiran Tuhan itu yang tegas disiplin? Salah sedikit langsung dihukum. Pernah? Saudara punya pemikiran seperti itu? Ini saya sering katakan ya, karena anak muda yang ngomong sih. Saya tuh kalau hari Minggu pasti datang ke gereja om, nggak usah takut. Oh ya bagus, tapi nggak enak dibuntutnya. Kok bisa ya begitu ya? Anak muda biasa kan suka banyak acara. Ya om, kalau saya mah bagaimana ya? Kalau hari Minggu nggak ke gereja gitu ya, Senin rasanya was-was, ada aja kejadian gitu, seolah-olah itu hukuman. Yang dia ngomong sih, hari Minggu saya kesiangan, terus saya nggak ke gereja. Seninnya saya langsung dapat malapetaka, ban motor saya kempes. Itu dianggap hukuman tuh. Berarti dia memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang apa ya? Tegas gitu ya. Yang keras, salah sedikit selepet. Anda nggak saudara punya pemikiran seperti itu? Kalau saudara punya pemikiran Tuhan yang bengis seperti itu nggak jauh seperti dewa tuh. Kan tiap tahun tuh ada persembahan kepada dewa apa di gunung gitu ya. Akhirnya walaupun sudah dipersembahkan, tetap aja ada malapetaka, yang entah gempa bumi atau banjir atau apalah, panen yang tidak berhasil. Pasti di sekelompok orang itu akan berkata, kita kasih sajiannya kurang sih, makanya dewanya marah. Saudara punya nggak pemikiran Tuhan itu seperti itu? Kurang kasih upeti kali, makanya Tuhan jadi marah. Kurang kasih persembahan. Ada saudara seperti itu? Kenalilah, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Makanya di dalam Mazmur, saya bermazmur itu, saya akan menonjolkan saya punya Bapa yang baik. Saya gambarkan saya ini sebagai Bapa yang jahat saja, tidak mau memberi yang jelek-jelek yang membuat anak saya menderita. Saya suka bandingkan, membayangkan. Saya aja Bapak yang nggak benar gitu ya, nggak mau kasih anak saya nasihat kepada anak saya supaya anak saya celaka. Kita kasih nasihat kepada anak saya, kita maunya anak kita lebih hebat dari kita. Tapi sering anak itu nggak bisa nangkep, seolah-olah mencelakakan, padahal nggak begitu. Nah, cara pandang kita menentukan sikap kita. Ini saya bicara dulu dewa-dewa yang lain ya, ke kuil gitu ya. Saya dulu sering ikut tur gitu ya. Kalau pergi ke satu kuil, tempat yang keramat gitu, sebelum masuk itu kita udah dinasehati tuh. Nanti masuk ke dalam, ngomongannya tolong yang sopan ya. Dan yang lagi pacaran ini, tolong jaga jarak ya, jangan gandeng-gandengan, apalagi peluk-pelukan ya, jangan kurang ajar ya di tempat yang keramat ini. Nah, si tour guide itu udah kasih tuh peringatan-peringatan. Kalau yang pacaran, terus di dalam nanti mesra-mesraan, dijamin pasti putus. Dia udah ada bayangan nih. Jadi sebelum masuk ke kuil itu, tempat wisata, tadinya mesra-mesra nih, gandengan, wah bikin orang ngiri gitu ya. Dunia terasa cuma dia punya aja gitu. Begitu dia dengar cerita itu, begitu sampai ke tempat itu, langsung apa? Lepas. Tadi gandengan tangan terus nih, lepas. Kenapa? Takut apa? Putus. Sudah nangkep ini enggak? Berarti si yang lagi pacaran
terus masuk ke tempat keramat itu, punya cara pandang kan? Wah, tempat itu ditinggali oleh dewa yang bengis loh. Kita nggak boleh buat ngiri si dewa, mesra-mesraan langsung diputusin loh. Kan kita jadi takut. Tadinya ngomongnya berantakan di luar, begitu masuk ke kuil itu, ke tempat keramat, ngomongnya pada sopan semua. Nah, artinya cara pandang kita kepada Tuhan tidak menentukan penerimaan Tuhan akan kita, tetapi menentukan cara kita menerima berkat Tuhan. Di awal saya sudah cerita. Nah, cara pandang kita akan menentukan sikap kita. Sikap kita menentukan cara kita menerima berkat pada Tuhan. Lama atau cepat, tadi saya sudah ceritakan, ya. Saudara memperlakukan Tuhan, cara pandang saudara kepada Tuhan sebagai apa? Saya udah sering ulang, ya. Mudah-mudahan saudara nggak tersinggung. Saudara suka jadikan Tuhan itu sebagai satpam. Masih ada di sini yang berdoa, Tuhan jagain rumah saya ya. Saya mau pergi 2 hari ke Bandung. Saudara jadikan Tuhan itu satpam. Saudara baru beli motor baru. Hati saudara was-was waktu naik motor biasa. Biasa aja, begitu naik motor baru, belinya 3 kali dari harga biasa, maksudnya motor biasa gitu ya. Timbul was-was saudara, setiap kali saudara kunci di tempat parkir, saudara berdoa. Dulu waktu pakai motor biasa, nggak doa tuh, udah tinggal aja. Sekarang berdoa, Tuhan tolong jagain ya motor saya. Saudara jadikan Tuhan itu apa? Tukang parkir. Jawab, ada nggak yang seperti itu? Atau mobil saudara parkirnya agak jauh, saudara minta pelindungan kepada Tuhan, saudara jadikan Tuhan apa itu? Mengerti? Nah, artinya boleh-boleh aja saudara jadikan Tuhan sebagai penolong ya. Itu namanya penolong ya, tolong dijaga. Jangan sekedar jadi penolong. Harus saudara jadikan Tuhan itu pemimpin, dia yang memimpin. Kalau sekedar jadi penolong, itu saya ibaratkan saudara jadikan Tuhan itu sekedar ban serep. Belum perlu saudara nggak akan berseru. Selama roda saudara, ban saudara 4-4-nya masih berfungsi, ban serep kan nggak disentuh-sentuh, dilihat pun kagak, betul nggak? Nah, jangan jadikan Tuhan sekedar penolong, tetapi saudara harus jadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai nahoda, sebagai pengemudi, dalam arti pengemudi perahu kehidupan kita. Dia yang mimpin, dia yang arahkan. Mau kemana? Saudara ngerti ini gak? Karena saya sering lihat banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong, bukan pemimpin. Mau-maunya dia lakukan ini, lakukan itu, begitu terbentur dengan apa yang dia lakukan tanpa dipimpin oleh Tuhan, mau-maunya dia sendiri. Begitu dapat masalah, baru dia berseru dan berteriak minta tolong sama Tuhan. Saudara jadikan Tuhan sebagai apa? Saudara boleh contoh sebagai contoh saya selalu jadikan, saya memandang Tuhan itu sebagai Bapa yang baik. Itu aja. Kalau Bapa yang baik ya, anaknya macam-macam membahayakan, saudara nggak usah suruh bapaknya jaga. Pasti bapaknya lebih lebih waspada, lebih menjagai daripada keinginan si anak itu.